semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kali ini perdana di bulan ini, yaitu live konsultasi parenting. Nah, saat ini tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Dr. Anda Kisrahayu MSI yang merupakan Wakil Ketua dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Ditsa ya. Bisa disapa dulu sahabat Aisyah yang menyaksikan pada kita. Baik, terima kasih sahabat Aisyah yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya Bu ya. Amin, amin, amin. Nah, tema yang kita angkat pada pagi hari ini cukup menarik karena ini juga berkaitan dengan para orang tua dan anak tentunya ya Bu, yaitu pendampingan orang tua bagi anak PAUD di masa pandemi. Sebelum sahabat Aisyah semakin penasaran Bu dengan tema kita, Ibu bisa mungkin menyampaikan sedikit dulu tentang apa sih yang akan kita bahas hari ini? Baik, terima kasih sahabat Aisyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bincang-bincang bersama ya. Tentu Bapak Ibu sahabat Aisyah berada di rumah dan kami berada di sini bersama Mbak Aditsa. Nah, sahabat Aisyah yang berbahagia, semoga selalu sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga ayah dan bunda tetap bersemangat nih mendampingi putra-putri ya, terutama Ananda yang masih berusia PAUD atau anak usia dini, karena saat ini anak-anak kita paling aman itu berada di rumah bersama ayah dan bunda. Nah, tentu kasih sayang keluarga, kasih sayang ayah dan bunda ini menjadi faktor yang sangat penting untuk keberhasilan stimulasi perkembangan anak. Nah, nanti kita akan diskusikan, kita akan bicarakan tentang bagaimana sih menstimulasi perkembangan anak, apa saja yang bisa kita lakukan dan keterampilan apa yang mestinya dikuasai oleh orang tua saat belajar dari rumah bersama anak di masa pandemi ini. Nah, saya rasa itu kan nanti bisa kita diskusikan lebih detail lagi. Baik, Ibu. Nah, untuk mengawali Bu, pertanyaan dari Mama adalah bagaimana Bu sebenarnya kondisi anak pada usia dini saat ini di masa pandemi ini? Iya, oke. Kondisi anak usia dini di masa pandemi ya. Ini memang kondisi yang tidak kita harapkan ya, kondisi yang benar-benar di luar dugaan dan tentu tidak ada yang siap untuk kondisi ini. Nah, anak-anak insya Allah di rumah bersama ayah dan bunda selama mengikuti protokol COVID mereka aman. Nah, tetapi memang ya tentu saja anak-anak ini kan mereka inginnya bermain bersama teman gitu ya. Apalagi yang sudah mulai masuk di PAUD Mbak, mereka biasanya datang ke PAUD ya setiap pagi bermain bersama. Nah, mereka memang mengalami rasa kejenuhan itu tentu ya, kangen ketemu dengan temannya, kangen ketemu dengan ibu gurunya, menangis gitu. Apalagi ketika di rumah orang tua sibuk bekerja di kantor, kemudian pendampingnya mungkin juga kurang bisa memfasilitasi kebutuhan anak. Ini memang kondisinya rata-rata anak-anak mengalami kejenuhan. Tetapi tetap saja yang paling aman untuk mereka berada di rumah ya. Itu kondisinya. Karena itu tadi udah Ibu sampaikan kalau salah satu problem yang dihadapi oleh anak usia dini ini adalah kejenuhan atau rasa bosan ya Bu ya, selama di rumah aja. Nah, selain itu masalah-masalah apa saja Bu yang kerap kali muncul bagi orang tua juga dan bagi anak usia dini ini selama pandemi? Iya. Kalau masalah-masalah yang muncul tentu karena anak-anak ini merasa jenuh ya. Kadang-kadang perilakunya memancing orang tua untuk lebih bersabar lagi gitu. Nah, padahal kan orang tua ini juga memiliki kesibukan yang kadang-kadang tidak bisa ditinggalkan begitu saja ya. Jadi rata-rata kendala orang tua di masa pandemi ini khusus untuk anak PAUD ya Mbak. Yang pertama masalah waktu
waktu orang tua. Waktu membagi waktu untuk mendampingi anak PAUD gitu ya. Ini merupakan kendala tersendiri. Kenapa? Karena orang tua sudah mulai bekerja, ngantor dari pagi sampai sore. Ketika sore sampai di rumah, anak-anak sudah harus mandi gitu ya. Malam hari mau diajak bermain juga anak-anak sudah mengantuk gitu ya. Jadi memang ada kendala waktu. Kemudian kalau yang orang tuanya itu bekerja di rumah, saya senang menyebutnya bekerja di rumah gitu ya, karena pekerjaan di rumah juga tidak habis-habis. Artinya bisa mendampingi anak 24 jam. Ini pun kadang-kadang juga memiliki kendala, misalnya karena banyak guru-guru yang menganggap bahwa BDR atau belajar dari rumah ini harus daring gitu ya, sehingga ada kendala misalnya keterbatasan sarana. Konselnya hanya satu, tapi harus dipakai oleh kakaknya yang SD atau SMP, atau punya ponsel tapi tidak support terhadap program-program yang diberikan dari sekolah gitu ya, atau kendala kuota gitu. Jadi memang kompleks banget Mbak kendalanya. Selain itu juga yang kendala yang paling besar sesungguhnya menurut saya, karena belum semua orang tua murid itu paham dengan bagaimana menstimulasi perkembangan anak. Kadang-kadang menganggap bahwa BDR, belajar dari rumah untuk PAUD itu seperti memindahkan sekolah ke rumah gitu. Padahal kan bukan seperti itu, tetapi nanti akan kita diskusikan pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya barangkali ya Mbak, akan kita kupas lebih tuntas bagaimana sih yang ideal untuk menstimulasi perkembangan anak di masa pandemi. Nah, satu hal Mbak yang memang agak saya sendiri mengkhawatirkan itu tentang perkembangan anak itu ya, karena anak usia dini ini kan punya tugas perkembangan nih yang harus dicapai dimanapun gitu, tidak peduli masa pandemi atau bukan. Nah, memang ada salah satu aspek perkembangan yang menurut saya kurang memperoleh stimulasi dengan baik, yaitu sosial emosional pada sisi interaksi sosial. Karena anak di rumah saja, padahal mereka kan sedang masa perkembangan nih, harus banyak belajar bermain dengan temannya, berinteraksi dengan teman sebaya, dengan yang lebih besar, dengan yang lebih tua. Tetapi ini tidak bisa dicapai ya, tidak bisa diperoleh pada masa pandemi. Sehingga memang perkembangan ini dalam hal sosial emosional terkait dengan interaksi sosial yang nanti juga berdampak pada rasa percaya diri. Nah, karena jarang kan bertemu dengan orang lain, ini memang agak-agak terkendala gitu. Tetapi kalau aspek-aspek yang lain sih insya Allah ya masih bisa distimulasi oleh orang tua, dengan catatan itu tadi, orang tuanya paham, mengerti tugas perkembangan. Jadi tentunya penting bagi orang tua untuk ikut terlibat ya Bu ya dalam proses perkembangan anak. Iya. Baik itu ibunya apa aja ya, juga ya Bu Betul, ya. betul. Nggak hanya satu orang saja. Iya. Karena bisa jadi bermain dengan anak itu juga sebagai untuk mengusahakan dari orang tuanya juga ya Bu ya. Bisa juga refreshing ya. Iya. Betul. Jadi saya juga sepakat dengan yang disampaikan tadi, kalau salah satu yang dikhawatirkan terhadap perkembangan anak usia dini ini adalah pengenalan emosional tadi. Iya, pembiasaan sosial emosional, lebih khusus lagi interaksi sosial yang akan berdampak pada rasa percaya diri gitu. Kalau sosial emosional yang lain itu masih bisa Mbak, misalnya kemandirian. Justru di masa pandemi ini orang tua punya kesempatan yang sangat banyak untuk melatih kemandirian anak. Rasa tanggung jawab juga bisa dilatih di rumah. Kemudian senang berbagi, bisa juga berbagi dengan tetangga terdekat misalnya, karena itu bagian dari sosial emosional. Tetapi memang ini interaksi sosial ini yang menjadi kurang memperoleh stimulasi ya, karena kondisi.
sejauh ini bagaimana sih Ibu sendiri melihat kerjasama yang berjalan antara orang tua dan sekolah bagi perkembangan anak ini? Iya. Selama ini untuk kerjasama antara sekolah ya, guru ya dalam hal ini ya, guru dengan orang tua dan anak, rata-rata dari yang saya dengar, yang saya lihat di postingan media sosial, itu rata-rata guru membuat perencanaan pembelajaran, kemudian membuat semacam paket pembelajaran gitu, yang nanti setiap 1 minggu sekali itu orang tua akan datang ke sekolah untuk mengambil paket itu, entah apapun itu paketnya gitu ya. Kemudian nanti di rumah dilaksanakan bersama anak, yang melaksanakan tentu orang tua. Lalu harapannya ketika anak bermain nanti orang tua memotret atau memvideokan ya, sebenarnya paling lengkap informasinya untuk guru itu kalau bisa divideokan. Atau orang tua membuat catatan-catatan kecil gitu ya, yang nanti akan dikirimkan kembali kepada guru. Nah, sehingga guru berdasarkan dokumen yang dikirimkan oleh orang tua ini, guru bisa menganalisa perkembangan anak. Oh, anak bermain seperti ini, berarti kemampuan ini nih yang muncul gitu ya. Itu bisa dilakukan oleh guru. Tetapi sesungguhnya menurut saya kalau ini berkepanjangan ya Mbak ya, kondisi ini mestinya yang paling urgent adalah bagaimana guru bisa betul-betul berpartner kepada orang tua. Kalau bahasa mudahnya, guru harus siap menjadi narasumber bagi orang tua dalam hal pembelajaran. Bagaimana memberikan ide-ide, gagasan-gagasan untuk memanfaatkan sumber belajar di rumah sebagai media pembelajaran. Ya, dan itu juga hikmahnya orang tua menjadi paham betul dengan perkembangan anak ya. Jadi orang tua selama ini kan ada yang terkesan pasrah bongkok gitu ya, cuek gitu ya. Kalau sudah dimasukkan ke PAUD ya sudah gitu. Di rumah ya bermain bebas itu juga mengembangkan aspek tertentu, tetapi kan tidak terencana dengan baik, tidak diamati dengan mendalam, sehingga kan tidak terukur. Sebenarnya bagaimana tuh pola pendampingan orang tua yang tepat bagi anak PAUD? Ya, pendampingan yang tepat ya untuk anak PAUD. Menurut saya sebenarnya yang justru paling memungkinkan dilakukan stimulasi dengan baik itu justru di usia PAUD. Meski banyak orang mengatakan, aduh anak PAUD susah sekali, daring kan tidak bisa gitu, nggak mungkin anak kecil disuruh pegang gadget sendiri kan gitu ya, selalu seperti itu. Karena memang menurut saya yang ideal justru bukan seperti itu. Yang ideal itu bukan memindahkan sekolah ke rumah, tetapi yang ideal itu memang orang tuanya mencari banyak informasi bagaimana menstimulasi perkembangan anak agar meskipun di rumah mereka dapat berkembang secara optimal si anak-anak ini gitu. Nah, bagaimana contohnya gitu ya? Sebenarnya rumah itu kaya dengan stimulasi. Stimulasi itu bisa dilakukan sejak anak bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, sebelum kita bicara kenapa ini ideal gitu ya, tentu kita harus mereview kembali bahwa tadi saya katakan tugas perkembangan anak itu adalah wajib ya, untuk anak dapat memunculkan perkembangan sesuai usianya gitu. Nah, aspek perkembangan itu kan ada 6. Ada nilai agama moral, kemudian fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, lalu seni. Ini yang mestinya ada kemampuan-kemampuan tertentu yang dapat dicapai oleh anak di usia tertentu juga gitu. Nah, bagaimana cara menstimulasinya? Kalau nilai agama moral dan sosial emosional itu dicapainya melalui pembiasaan. Dan BDR di PAUD, belajar dari rumah di PAUD, karena yang populer kan BDR ya istilahnya, itu yang paling utama adalah pembiasaan. Bagaimana sejak bangun tidur
diajarkan untuk doa sesudah tidur. Tentu kalau masih usianya di bawah 4 tahun harus dibimbing ya kan, diajak bersama gitu. Bagaimana anak dilibatkan di dalam membereskan tempat tidur? Ini sepertinya hal sepele, tapi sesungguhnya ada kemampuan tertentu yang dapat dicapai oleh anak. Ketika dia berlatih melipat selimut saja, ini sudah motorik halus, ya kan? Dan sudah motorik halus. Dia menumpuk bantal sambil berhitung, itu sudah belajar matematik, sudah aspek kognitif, gitu. Nah, ketika si anak berkomentar, bunda, bantalnya ada yang besar, artinya dia mengenal ukuran besar kecil, ya. Jadi sangat mudah sesungguhnya. Tetapi memang kemampuan orang tua untuk kalau istilah saya memprovokasi, menggunakan pertanyaan atau pernyataan terbuka, memancing anak untuk banyak bertanya, memancing anak untuk berkomentar. Ini sebuah skill yang nanti mungkin ada skill-skill lain juga yang harus dikuasai oleh orang tua gitu. Ketika sudah beres di tempat tidur ya, kemudian anak diajak bersih-bersih di kamar mandi. Kalau mau di kamar mandi ini juga ada pembelajaran, karena di sana bisa menemukan misalnya sabun, kemudian ada odol, ya kan, ada sikat gigi. Sambil tanya jawab bisa loh mengenalkan warna di sana. Adik sikat giginya yang mana? Warnanya apa ya? Adik tahu nggak mana sikat gigi ayah? Mana sikat gigi bunda? Warnanya apa? Ada yang sama? Ada yang beda? Ini sudah mengenalkan persamaan dan perbedaan, gitu. Membuka, menutup odol, tutup odol, ini sudah motorik halus, kelenturan jari-jari tangan, koordinasi mata dan tangan. Mandi misalnya sekian gayung, penuh atau separuh, ini sudah ukuran berat ringan, mengenal penuh, mengenal kosong. Nah, jadi sesungguhnya anak usia dini ini paling mudah menstimulasi, hanya butuh ketelatenan yang luar biasa. Biasanya karena orang tua belum memiliki keterampilan tertentu yang dibutuhkan untuk ini, akhirnya berantem sama anak karena tidak sadar. Nah, itu menjadi kendala. Mungkin boleh saya tambahkan sedikit. Iya, tadi setelah dari kamar mandi yang bisa juga untuk sekolah, Mbak. Kamar mandi itu bisa untuk sekolah tadi ya. Kemudian ke dapur. Di dapur ada bumbu dapur. Bisa loh mengelompokkan mana jahe, mana lengkuas. Ya kan? Mengenal aroma itu sudah saintifik bagi anak. Mengenal aroma, oh aromanya berbeda. Ketika bundanya membuat teh, tolonglah izinkan anak-anak untuk mengikuti juga, mencoba membuat teh, melarutkan gula. Ini sudah sains, gitu. Nah, tapi banyak orang tua yang merasa, aduh, bikin ribet nih, ayo sana, depan di sini. Nah, itu problemnya. Lebih banyak yang seperti itu. Padahal di dapur ini banyak. Ada gelas-gelas, saya yakin banyak lah gelas-gelas. Ada sendok-sendok. Loh, ini bisa loh Mbak jadi pembelajaran. Mencari jodohnya, mencocokkan. Oh, gelas ini tutupnya ini. Mencari yang sama, mencari pasangannya. Piring sama sendok atau sendok sama garpu. Ini matematika semua. Ketika orang tua memberi kesempatan kepada anak untuk bertanya, merespon pertanyaan dengan senang hati, dengan happy, itu belajar berbahasa. Jadi 6 aspek itu sesungguhnya tadi semua. Nanti kita lanjut lagi. Jaringannya ya. Iya. Kita lanjutkan ya. Boleh Mbak. Tadi yang sudah disampaikan oleh tadi ya 6 aspek ya. Aspek yang penting tentunya akan diketahui oleh orang tua. Di sini berarti tentunya salah satunya adalah orang tua juga jangan malas ya Bu ya mencari tahu, lebih dalam dan lebih mengenal apa saja sih yang diperlukan oleh anak. Betul. Ya, tapi kalau ini skill apa tadi sih selain yang sudah disebutkan itu dibutuhkan oleh orang tua? Iya,
bayi gitu ya, merasa happy karena komunikasinya positif. Nah, kalau komunikasi sudah mulai tidak efektif, misalnya orang tua sudah mulai main perintah, kita orang juga sering anak-anak sudah tidak bisa gitu. Nah, ini membuat anak menjadi biasanya melawan. Nah, ini awal dari anak tidak menurut kepada orang tua. Tetapi karena orang tua mungkin belum paham, makin kencanglah gaspol gitu ya. Semakin orang tua gaspol, anak juga bisa lebih gaspol. Nah, ini sebenarnya faktor penting. Jadi menurut saya, orang tua harus belajar betul bagaimana berkomunikasi positif kepada anak. Bisa sebenarnya bisa mencari komunikasi positif itu yang seperti apa gitu ya. Ada 12 gaya populer yang harusnya dihindari, juga pemerintah melarang, ini nggak boleh, jangan ini gitu. Nah, itu yang membuat anak semakin tidak mengerti kenapa aku duduk tidak boleh, aku bermain bawang tidak boleh, aku ambil gelas tidak boleh, aku bermain jumbo tidak boleh, kok semua tidak boleh. Akhirnya anak tidak paham, ya sudah, karena semua tidak boleh dan aku harus bergerak, ya aku bergerak sesudah hati. Nah, itu yang kadang-kadang kurang dipahami orang tua itu tentang komunikasi positif. Kadang-kadang orang tua ini merasa ya karena namanya juga sudah tua ya, menasihati gitu. Tidak boleh begitu, nanti begini nasihati. Tapi anak-anak itu sebenarnya tidak apa ya, tidak merespon secara positif karena merasa itu tadi dilarang gitu ya, dan akhirnya anak inisiatifnya kurang, anak menjadi takut, anak menjadi tidak percaya diri karena ini salah. Nah, bagaimana komunikasi yang positif ya, komunikasi yang efektif? Tentunya sih sebenarnya bagaimana orang tua memberi kesempatan untuk bereksplorasi di mana. Kalau misalnya ngambil gelas itu kan kita bisa katakan, adik mau main gelas itu hati-hati ya, pastikan tetap aman. Gelas itu bisa pecah ya deh ya, hati-hati mau jatuh. Ini kan bisa dilakukan. Ketika anak ingin terlibat memasak nasi goreng misalnya, aduh ini nanti malah merusak apa. Jadi kita juga bisa komunikasikan. Oh, adik pengen bantu ibu. Nah, adik boleh ya bantu ibu itu mengupas bawang misalnya. Kalau kita berkorban sedikit tidak apa-apa, nanti bawangnya kita pakai baju seperti ini. Nah, ini yang sering menjadi hal yang menyebabkan stimulasi di rumah itu menjadi kurang nyambung, kan? Kemudian akhirnya kan banyak banget di FB itu ya, konten orang tua setiap hari kerjaannya belum berkelahi dengan anak gitu. Ya karena ini kemampuan berkomunikasi efektif, kemampuan berkomunikasi positif kepada anak yang belum dikuasai sehingga dia nggak mampu komunikasi. Itu kan harusnya antara pemberi pesan dan penerima pesan kan sama-sama ini maunya A, di sini maunya A. Nah, karena tidak efektif jadi tidak sampai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut saya orang tua harus banyak mencari informasi, dan apalagi orang tua anak usia dini sekarang ini kan ibu-ibu milenial, ibu-ibu muda yang mainannya sudah IG, Twitter gitu ya. Bukan hal baru lagi ketika browsing materi-materi tertentu. Itu sebenarnya bisa mencari ide-ide, kayak misalnya di Pinterest. Di Pinterest itu kita bisa mencari ide-ide kegiatan bermain yang memanfaatkan ini sudah ada contoh-contoh ya, alat-alat yang ada di rumah yang bisa dimainkan. Ini kalau boleh dipraktikkan ya biar ya saya juga tahu iya apa posisi atau iya. Baik sahabat Aisyah yang berbahagia, yang
menggunakan bahan-bahan yang ada ini, dan ini semua ada di rumah gitu. Nah, kalau ini potongan ranting kayu memang mungkin secara khusus harus mencari gergaji ya, untuk memotong kayu ini. Ini juga potongan ranting yang lebih panjang-panjang, nanti anak-anak juga bisa memainkan, dijadikan pagar misalnya seperti itu, atau dibuat bentuk rumah 2 dimensi, 3 dimensi. Kemudian ini sendok susu, sendok agar-agar. Kalau ayah bunda punya banyak di rumah, ini bisa dibuat, misalnya anak menyusun pola ABC ABC. Ini kan kemampuan awal untuk membaca ABC ABC. Misalnya merah, kuning, putih. Diulang lagi. Merah, kuning, putih. Ini kemampuan menyusun pola ABC ABC. Kalau membaca seperti ini. Nah, jadi banyak yang bisa kita lakukan. Ini juga ada, jempitan, jemuran. Tapi kalau ini dari kayu, biasanya di rumah ada yang dari kelapa. Untuk apa nih? Untuk melatih kekuatan otot jari tangan. Ini nantinya sangat berguna untuk kemampuan menulis anak. Karena kalau menulis itu, kalau kelenturan jari tangannya, kekuatan pergelangan tangannya belum kuat, biasanya pegang pensilnya seperti pegang burung. Nah, terus suka ditekan keras sekali karena koordinasi mata dan tangannya belum. Ini bisa ketika anak membuka seperti ini. Untuk apa? Misalnya mau mengurutkan nih, ini kan tidak hanya dipakai untuk membuat boneka aja. Si anak mau mengurutkan, ini paling kecil, terus ini lebih besar. Oke ya, itu kecil, sedang. Tapi ini yang besar. Ini memang bukan termudah, tetapi tidak apa-apa. Di sini ada kesabaran. Tuh, kecil, sedang, besar. Sensasinya berbeda ketika anak hanya begini, ya. Kemudian seperti ini, tentu akan berbeda dengan menggunakan yang kecil. Tidak harus kejepit. Tentu ayah bunda punya lah sumpit seperti ini. Menggunakan sumpit juga bisa. Ini juga motorik halus, tetapi ada kognitifnya tadi. Mengenal urutan. Semakin besar usia anak, urutannya semakin banyak. Tidak hanya kecil dan besar, lebih besar lagi, paling besar. Kalau tidak punya sumpit, ada ini penjepit kue. Nah, di sini juga ada. Ini ada kancing baju, boleh seperti ini. Sama bisa menggambar, bisa membentuk menjadi huruf dari namanya. Misalnya Alisa, abjad A. Bagaimana kalau anak belum mengerti huruf? Ayah bunda kan bisa mengambil kertas, lalu di-print, ditulis aja pakai pensil, pakai spidol, tapi tolong letakkan pada wadah ini. Nah, nanti anak bisa mengambil, terus dia akan menirukan pakai apa? Pakai ini boleh, ini ampas kelapa loh. Yang diwarnai ini juga kalau mau anak-anak biasanya kolase, membuat huruf A, kemudian kalau dikasih print, lalu dikasih ampas, kita beri ampas. Bisa juga membuat gambar tertentu. Nah, nanti ayah bunda, yang penting selama masa pandemi harus ada pewarna makanan di rumah. Ampas kelapa bisa diwarnai cantik, ya, insya Allah aman. Ini juga, ini kalau anak-anak bermain di dapur bisa membuat sendiri. Kita kasih cetakan-cetakan ini, tapi kalau tidak ada cetakan yang lucu, bisa menggunakan cetakan agar-agar yang ada di rumah. Ini tepung terigu, nama
namanya poligo. Jadi buatan iya dari tepung terigu. Aman kan ya? Sangat aman karena bahannya ini bahan makanan semua. Tepung terigu, kemudian dikasih garam halus. Kalau mau awet garamnya diperbanyak supaya tidak berjamur. Dan ketika anak penasaran ingin masukin ke mulut nih, tidak apa-apa, tidak akan dimakan karena sangat asin. Oh, tidak akan mau ya. Nah, terus pewarnanya harus makanan ya. Terus diberi apa namanya air, nanti airnya dikasih pewarna supaya warnanya bisa bercampur satu. Kemudian dikasih minyak goreng supaya dia lebih halus. Nah, ini kan semua ayah bunda bisa membuat murah, menyenangkan, menstimulasi berbagai aspek perkembangan. Mudah ditemukan dan anak bisa terlibat membuat sendiri. Dan itu asik gitu, anak-anak pasti sangat suka. Untuk apa kalau sudah jadi? Apakah harus dicetak? Tidak. Misalkan dia beli dulu, kasih pisau yang tidak terlalu tajam. Kalau pisau kue boleh dipotong-potong. Dia akan berimajinasi. Dia akan membentuk sesuai imajinasi. Tidak usah banyak komentar. Nah, kadang-kadang kan kita nih suka nggak apa ya gatel gitu ya lihat anak misalnya ditanya itu gambar itu bikin apa nih gitu, bikin kereta bunda, kok kayak gitu keretanya, bikin mobil bunda, kok rodanya seperti itu kebesaran. Nah itu yang sebenarnya kurang pas untuk stimulasi anak. Nah yang pas bagaimana, harusnya didorong terus. Oh begitu ya, terus apa lagi yang belum kamu tambahkan? Mobilmu perlu kamu tambahkan apa lagi? Berapa roda yang sudah kamu buat? Apa saja warna rodamu? Kenapa rodamu berwarna merah dan warna biru? Jadi kita bertanya, bukan kita memprotes. Nah itu kan kembali lagi ke tadi komunikasi, efektif, komunikasi positif. Jadi ini luar biasa loh, banyak yang bisa dilakukan. Dan anak kalau sudah bermain seperti ini, ya dia bisa berjam-jam gitu, lupa waktu. Tapi tentu nggak hanya ini saja. Kalau sudah selesai nanti ditutup, disimpan, kita cari yang lain. Oh, kancing baju ini ada di rumah sih, hati-hati di sini. Untuk apa? Klasifikasi berdasar warna. Kalau kancing bajunya berbagai jenis, klasifikasi berdasar warna. Kalau kancing bajunya berbagai ukuran, mengurutkan tadi berbagai ukuran, menyusun menjadi gambar tertentu. Kalau memang ayah bunda kepinginnya anak banyak belajar baca tulis, karena sudah TKB, sebentar lagi masuk SD, apalagi tidak sekolah kan begitu ya. Semua benda yang saya bawa di sini bisa dibuat ini namanya kawat Messi. Ada yang bilang bibi Messi. Mau bikin huruf apa? Huruf A? Kalau anak belum tahu huruf A seperti apa, kembali sekali lagi jelaskan huruf sebagai gambar. Tapi jangan diatur. Ayo adik sekarang bikin A. Biarkan anak yang memilih. Eksplorasi, tanyakan adik mau huruf yang hurufnya mau dibuat seperti apa. Adik ingin menggunakan bahan yang mana. Nah saya di rumah ini tidak ada yang punya tali sepatu karena orang sudah dewasa di rumah. Tali sepatu olahraga juga kayaknya agak saya menemukan tali ini, tapi sesungguhnya tali sepatu yang ada di rumah bisa ya tentu pastikan kalau dipastikan harus bersih. Artinya banyak sekali benda-benda di rumah yang bisa digunakan untuk menstimulasi berbagai aspek. Oh berarti ini pemahaman yang harus dimiliki juga. Kognitif itu apa saja sih untuk anak usia 4
4 tahun, gitu ya. Lalu kognitif itu misalnya membilang anak usia 4 tahun harus sudah mengerti bilang konsep bilangan berapa sampai berapa. Nah, itu yang orang tua itu. Kemudian apa namanya, misalnya ukurannya itu apa saja ya, maksudnya kecil sedang besar berapa saja. Kemudian misalnya apalagi yang perlu diketahui ya, misalnya menetapkan tadi, lalu menyusun pola ABC, kemudian mengenal bentuk. Ini kan kognitif juga usia 4 tahun paling tidak sudah mengenal katakanlah 5 bentuk geometri dasar, misalnya segi panjang, lingkaran, lingkaran, segitiga, minimal itu. Di dapur kan banyak sekali bahan-bahan yang bisa digunakan untuk terus nanti bisa jadi nanti mbak contoh praktek ya, bagaimana kita bermain dengan anak menggunakan media dan sumber belajar yang ada di rumah. Sederhana, tidak perlu membeli dengan apa namanya dengan harga yang mahal, tapi kalau mengeluarkan anggaran betul ya, selama pandemi ini kalau menurut saya orang tua itu minimal di rumah harus punya alat tulis, termasuk lem, kemudian pewarna-warna untuk terus menurut saya, karena apa-apa bisa diwarnai, stik es krim bisa diwarnai, dan sekali lagi bisa untuk apa stik es krim, untuk apa saja, bahkan tulis di angka bisa. Kalau memang maunya segala-gala diarahkan ke baca tulis, tapi konteksnya. Saya rasa itu Mbak Risa, mudah-mudahan bermanfaat ya tips sedikitnya. Iya, kalau saya menyebutnya saya balik ya, belajar melalui bermain. Iya, karena kalau sambil itu bisa-bisa kalau belajar melalui bermain berarti media dan sumber belajarnya adalah apa yang tadi betul ya, yang dapat saya konsultasi dari apa yang poinnya bukan memindahkan sekolah ke rumah, tapi bagaimanapun juga dan itu bisa dicapai melalui kebiasaan, kebiasaan, kemudian sebagai anak yang suka dibentak anak mata eksplorasi bagi anak itu juga cukup penting sekali. Terus jangan takut untuk mencoba berbagai hal, seperti apa namanya dengan apa yang ada di sekitar kita. Karena itu juga membantu orang tua untuk berinisiatif ya karena itu tadi sahabat Aisyah obrolan dari tentang praktik yang menarik dari Ibu Rahayu tentang kenaikan dalam lifestyle. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rahayu yang sudah berbagi ilmunya bersama saya dan juga kemudian terima kasih juga kepada sahabat Aisyah yang sudah memberikan live kita pada hari ini bersama secara langsung. Semoga sahabat Aisyah yang sudah menjadi orang tua bisa menjadi inspirasi lagi ya Bu ya dari pengalaman hari ini. Sebenarnya ada yang mau baik, masih ada waktu nggak? Baik, sahabat Aisyah yang berbahagia, sebagai penutup saya ingin mengajak kita bersama, ayo terus kita selalu bersemangat untuk menstimulasi anak usia dini kita di rumah melalui media-media dan sumber belajar yang sederhana yang ternyata sangat bermanfaat untuk dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Sahabat Aisyah harus
percaya bahwa ketika perkembangan anak ini, yang 6 aspek perkembangan ini ada yang tidak tercapai, maka nanti akan dapat menjadi kendala bagi perkembangan selanjutnya. Jadi marilah kita stimulasi anak-anak kita untuk dapat mencapai tugas perkembangan secara optimal, karena itu juga merupakan hak. Ya kan itu Mbak, karena ketika ini hak anak berarti merupakan tugas orang tua, dan saat ini memang orang tua betul-betul sebagai pendidik pertama dan utama, tidak hanya untuk hal-hal kebiasaan tetapi untuk salah dari dan baik salah ini juga yang baik dan khawatir karena aku di mau gitu ya, itu jangan lupa di subscribe dan di video sebelumnya, dan kemudian terus